Itu dia, untuk membahas kami sudah menghadirkan Bapak Army Susandi selaku pakar hidrometeorologi dari ITB. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Army. Pagi Mas. Tapi sebelum Mas Philip. Tentunya kita berbicara bagaimana potensi curah hujan di beberapa wilayah di Indonesia. Kami juga akan ajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana kondisi terkini di beberapa wilayah di Bekasi ataupun di Kerawang. Sudah ada rekan kami Agung, kemudian di Pegangsaan juga yang masih terendam banjir di beberapa titik ya. Itu ada Alvin Saputra yang akan mengabarkannya. Kita ke Alvin terlebih dahulu. Alvin, bagaimana kemudian situasi terkini di wilayah Pegangsaan Jakarta Utara di sana? Ya baik Philip, Maria dan juga pemirsa, memang kemarin Jakarta kembali diguyur hujan dengan curah hujan yang cukup tinggi, di mana banyak wilayah Jakarta kembali banjir pasca terjadinya hujan deras pada Sabtu dan juga Minggu kemarin. Saat ini saya mengabarkan Philip dan juga Maria berada di Kampung Rawa Indah yang berada di Pegangsaan 2 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Memang saat ini wilayah ini masih terendam oleh banjir. Memang untuk ketinggian banjir hingga saat ini di wilayah depan tempat saya mengabarkan sini kurang lebih berada ataupun setinggi sebetis orang dewasa, kurang lebih 15 hingga 20 cm. Namun Maria, Philip dan juga pemirsa, kalau untuk di wilayah dalam ketinggian air bisa mencapai sepinggang orang dewasa ataupun 30 hingga 40 cm, di mana memang untuk Kampung Rawa Indah ini menjadi langganan banjir saat hujan deras melanda, karena memang di Rawa Indah ini sejajar dengan sungai yang berada di pinggirnya, di mana memang untuk jalan sendiri serta sungai sudah rata oleh air hingga saat ini, di mana untuk genangan sendiri memang terjadi sejak Sabtu siang ataupun Sabtu pagi, di mana memang hujan terjadi sejak Sabtu dini hari, sehingga untuk saat ini banyak masyarakat juga yang sudah mengungsi di masjid terdekat karena memang rumah mereka terendam oleh banjir dan memasuki rumah mereka, di mana memang sebagian masyarakat juga untuk mobilitas masuk ke dalam menggunakan perahu plastik yang disediakan oleh BPBD untuk nantinya masyarakat bisa beroperasi ke dalam rumah. Dan adapun Philip dan juga pemirsa, untuk situasi lalu lintas sendiri di depan Rawa Indah ini memang macet parah karena banyak juga kendaraan masyarakat yang diparkirkan di pinggir jalan, sehingga akses ke dalam menjadi sempit, sehingga akses jalan di Kampung Rawa Indah ini tersendak dan juga terganggu karena banyak masyarakat yang juga berangkat menuju kerja ataupun mobilitas sehari-hari, di mana ini merupakan kali yang berada di jalan ataupun di Kampung Rawa Indah ini sudah tinggi ataupun meluap ke jalan hingga saat ini. Oke, Philip, sementara kembali ke studio, Maria. Ya baik, terima kasih Alvin Saputra, laporan lengkap Anda langsung dari kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara ya. Sebelum kita menuju ke Pati dan juga di Bekasi Kerawang, begitu ya, kami ajak Anda berbincang dulu bersama dengan narasumber kami di studio. Mas Army, sebenarnya kalau kita lihat apa sih yang terjadi saat ini beberapa hari terakhir, tidak hanya di Jabodetabek loh, tapi juga di sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Betul. Setidaknya ada 4 kondisi yang terjadi di Indonesia saat ini. Yang pertama adalah kita masih terpengaruhi oleh bibit siklon 96S di selatan Jawa. Yang kedua, kita juga dipengaruhi oleh adanya badai siklon Judzai yang ada di Samudra Hindia bagian selatan. Kemudian kita tentunya saat ini sudah memasuki muson timur laut atau kita sebut dengan musim hujan. Yang keempat, ada konvergensi di wilayah Samudra Hindia yang menuju wilayah Jawa dan selatan Jawa, sehingga keempat kombinasi ini membawa uap air yang basah dari Samudra Hindia dan membawanya melemparkannya ke daerah Jawa, khususnya Jawa. Dan ini saya kira ini menyebabkan, dan kondisinya juga terjadi selama lebih kurang 18 jam hujan berturut-turut. Itu dia. Dan ini menurut saya biasanya kalau 6 jam berturut-turut sudah banjir, apalagi 18 jam, sehingga wilayah Jakarta, Jabodetabek, kemudian Jawa Tengah menjadi banjir. Saya kira ini kondisi yang cukup ekstrim yang terjadi, yang bergerak dari
tadinya di ekuator, Ya. sekarang bergerak ke selatan. Itu rata ya hujannya? Rata hujannya. Dan ini saya kira kalau lihat dari wilayahnya, hampir seluruh wilayah Jawa terkena hujan cukup deras. Tapi Mas Armi, kalau kita berbicara siklus, berbicara badai begitu Betul. ya, yang artinya kemudian membawa cuaca buruk juga di beberapa wilayah di Indonesia. Nah, apakah siklus ini memang kerap terjadi di tahun-tahun awal setiap tahun begitu? Saya kira Seperti siklus ini berulang. Cuma saja kombinasinya akan berbeda. Saat ini Kombinasinya? kombinasinya. Oke. Kalau umpamanya kombinasi antara monsun timur laut dengan konvergensi itu sering terjadi. Oke. Tetapi adanya siklon dan badai bibit siklon. itu tidak awam, tidak umum terjadi. Oke. Sehingga saat ini di tahun ini sejak November kemarin sampai saat ini saya kira kita akan menjadi sering terjadi karena kombinasi yang baru sehingga menyebabkan curah hujannya bertambah besar yang jatuh ke wilayah daratan Indonesia. Sebelumnya kan kita sudah dengar juga dari BMKG pada saat bencana yang terjadi di wilayah Sumatera Ya. itu kan ada pengaruh bibit siklon 93S Betul. dan juga 95S gitu. Betul. Tapi kan juga disampaikan saat ini bibit siklon 93 sudah tidak ada. Tapi Betul. justru muncul bibit siklon Bibit baru siklon yang baru. 96S. Apa nih perbedaannya? Ada dua lagi sebenarnya. Satu 96S dan satu lagi 97S. 96S ini posisinya berada di selatan Jawa, sedangkan 97S ini berada di selatan dari Nusa Tenggara Timur atau dekat Australia. Nah, kedua-duanya menarik. Jadi lemparan udara dingin yang lembab tadi yang berasal dari Samudra Hindia ditarik oleh 96S dan 97S sehingga jatuhnya di daerah Jawa. Sehingga kombinasi ini menurut saya menyebabkan ini akan terjadi hujan akan menjadi bertambah lebat khususnya wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur setidaknya dalam 1 minggu ke depan. Berarti ada 4 bibit siklon yang akan melewati wilayah Indonesia begitu? Betul, Bisa dibilang? ada 4. Ada 2 bibit dan 2 siklon. Satu lagi wow. di Filipina ternyata. Oke. Jadi ada utara selatan dan dua lainnya ada di wilayah Indonesia, dekat Indonesia. 96S dan 97S. Saya kira ini kombinasi membuat kita berada pada posisi menerima limpahan dari uap Wow. air yang cukup lembat di wilayah Indonesia. Itu pemicunya artinya ya? Betul. Ini yang terjadi dalam waktu 3 hari ke belakang kemarin sampai hari ini. Apa sih dampak dari dua bibit Dua siklon bibit dan siklon. juga 2 siklon itu? Curah hujan yang cukup tinggi, belum lagi angin kencang juga kan? Betul. Seperti apa perbedaan dibandingkan dengan kondisi normal misalnya? Akan lebih Betul. parah justru. Jadi adanya kombinasi tadi, kalau tanpa kombinasi maka yang terjadi curah hujan tinggi. Tetapi kalau ada kombinasi 4 tadi, seakan-akan menyebabkan kecepatan perpindahan massa udara yang lembab tadi ke daratan. Artinya apa? Ada kecepatan angin yang lebih tinggi dibanding biasanya. Jadi kombinasi ini menyebabkan Kalau biasanya berapa, tuh saat ini berapa gitu Pak? Jadi kalau biar kecepatan gambarannya angin mudah. rata-rata katakanlah misalnya 27 kilometer, sekarang dia bertambah menjadi lebih besar daripada itu, 40 km per jam. 2 kali lipat? 2 kali lipat, betul. Saja terjadi itu. Apalagi pada daerah yang dekat dengan mata siklon atau di dekat dengan bibit atau badai siklon gitu. Bahkan bisa 2 kali lipat kecepatan Betul. anginnya, curah hujannya juga lebih tinggi 2 kali lipat. Pasti, karena dia membawa Oke. uap air yang lembab tadi ke wilayah daratan. Kita juga masih Menjawab akan semuanya. menanyakan bagaimana kemudian sebenarnya warning untuk warga ya. Artinya Iya, wilayah mana saja yang cukup berpotensi artinya untuk dilalui cuaca ekstrim. Sesaat lagi ya, Bang Arbi, kita akan bahas di segmen selanjutnya. Baik, Mas. Ya, sebelum melanjutkan dialog, kami juga akan ajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana kondisi terkini di wilayah Kerawang. Sudah ada rekan kami Agung Prasetyo yang akan mengabarkan dan juga nanti kami akan ajak Anda ke wilayah Pati. Sudah ada Abdul Rohim di sana. Kita ke Kerawang terlebih dahulu, Agung. Bagaimana kemudian kondisi banjir di sana? Apakah masih tinggi intensitas banjir di sana? Ya, selamat pagi Philip, Andi Kumala juga pemirsa. Pagi ini memang semakin meluas atau semakin tinggi. Salah satunya di tempat kami mengabarkan ini yaitu di Desa Karanglejar. Memang yang sebelumnya ini tempat ini juga digunakan oleh warga untuk mengungsi dan ada 2 tenda untuk pengungsian warga yang digunakan
pada malam tadi, namun pada subuh pagi tadi air banjir naik sehingga 2 tenda dari Dinas Sosial Jawa Barat dan tenda dari BNPB ini ikut terendam banjir juga, dan untuk para warga yang mengungsi di sini sehingga harus bergegas ke tempat yang lebih aman. Selain tenda ada beberapa kendaraan yang terendam banjir, dan kami juga saat ini akan mencoba mewawancarai salah satu warga yang terdampak kebanjiran. Selamat pagi Pak, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Pak Joni. Ya. Pak, apakah rumah Bapak hingga pagi ini terendam banjir juga Pak? Ya, rumah saya sekarang terendam banjir dari kemarin malam. Dengan ketinggian berapa Pak? Sekarang di rumah saya hampir 1,5 meter. Terus Bapak semalam dan rencananya akan mengungsi kemana saat ini Pak? Rencananya saya tadi pagi sekitar jam 3 air masuk ke sini dan saya pada keluar dari sini gitu. Sudah ada perhatian ataupun bantuan dari masyarakat Pak? Kemarin memang yang saya tahu ada bantuan, cuman ya minim sekali dari BPBD, ya tidak mencukupi gitu ya. Sekarang banyak warga-warga yang terdampak itu banjir yang di pinggir-pinggir jalan ini. Kemungkinan ya dari waktunya dan memang hingga saat ini banjir di Desa Karangligar ini semakin meluas dan ada sedikitnya sekitar 600 lebih rumah yang terdampak. Dan untuk warga yang kebanjiran juga hingga saat ini masih berada di pinggiran jalan desa untuk menunggu tenda pengungsian ataupun tempat yang lebih aman. Sementara itu yang dapat kami kabarkan, kembalikan ke Anda di studio. Andi. Baik, terima kasih Agung Prasetyo untuk laporannya langsung dari Karawang. Kami akan bergeser langsung ke wilayah Pati, Jawa Tengah. Sudah ada kontributor kami, ada Abdur Rohim yang akan mengabarkan. Silakan. Ya, selamat pagi, Maria dan juga Philip dan juga pemirsa. Dan saat ini saya berada di Desa Bumirejo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Desa ini merupakan salah satu desa terparah yang terendam banjir. Ketinggian air rata-rata di jalan perkampungan ini lebih dari 1 meter, bahkan di sejumlah titik bisa 2 meter. Sementara di dalam rumah ketinggian air mencapai 50 cm. Untuk aktivitas sehari-hari warga ini memang harus menggunakan perahu untuk melewati jalan perkampungan seperti di tempat saya mengabarkan saat ini. Ini merupakan jalan alternatif dari Kecamatan Winong dan juga Kecamatan Jakenan Pucakwangi menuju Kecamatan Juwana. Di jalan ini ketinggian air mencapai dada orang dewasa atau sekitar 1 meter. Sementara itu warga ini mulai mengungsi di sejumlah tempat yang disediakan. Seperti di Balai Desa Bumirejo ini ada sekitar 50 jiwa yang mengungsi. Sementara itu data dari BPBD Kabupaten Pati hingga Senin pagi ini ada 136 desa yang tersebar di 12 kecamatan terendam banjir. Total ada sekitar 61.606 jiwa warga yang terdampak, sementara rumah ada sekitar 20.000 lebih rumah yang terendam. Sementara fasilitas umum ini ada sekitar 130 fasilitas umum yang mengalami dampak dari banjir bandang, dari banjir di Pati ini. Demikian, Maria. Baik, terima kasih Abdur Rohim untuk laporannya langsung dari Pati, dan juga tadi ada Agung Prasetyo untuk laporannya langsung dari Karawang. Selamat bertugas kembali, rekan-rekan. Ya, terima kasih. Pak Armi, langsung saja. Kalau kemarin kita lihat sempat ada bencana sebelumnya kan di wilayah Sumatera. Betul. Kemudian kini di sejumlah Jabodetabek juga banjir. Betul. Tapi nampaknya tidak hanya sampai di situ, bergeser lagi nih ke wilayah Jawa Tengah, Betul. Pati, Pekalongan, Kudus. Betul. Nah, apakah memang polanya seperti ini? Iya, betul. Saya kira di Sumatera saat ini sudah aman. Artinya kecuali di wilayah Lampung. Tetapi saat ini yang akan terjadi dan akan selama 6 hari ke depan, kami perkirakan ada wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTT, NTB, dan Sulawesi Selatan. Dan mungkin akhir minggu ini akan kembali ke Jakarta. Saya kira kita waspadai, dan perlu kita waspadai, rata-rata hujan itu munculnya pada saat sore dan malam hari.
Ya. sampai pada pagi hari. Saya kira Meskipun dari pagi hingga sore itu masih berawan seperti kalau kita lihat Betul. Mendung kondisi loh di di Jakarta Betul. seharian Ya. gitu. seharian. Jadi dia akan muncul nanti pada sore hari, seperti hari ini Jakarta kita perkirakan akan muncul hujan, cukup sekitar 3 jam, sesudah itu akan reda kembali. Nah, coba perlu kita waspadai, dia akan berpindah seperti Mbak Ai bilang tadi. Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, NTB, dan Bali, serta Sulawesi Selatan. Sehingga saya kira menurut saat ini kita perlu hati-hati, terutama malam. Jadi mungkin kalau sudah tahu seperti ini, maka masyarakat bisa mesiapkan diri pada saat sore hari agar siap-siap supaya bisa pulang lebih awal dan sebagainya, atau bisa siap di rumah masing-masing untuk bisa menghadiri. Oke Bang Armi, kalau kita juga melihat di layar kaca ini informasinya juga awan-awan tebal, awan-awan mendung ini, informasi dari Bang Armi cukup besar begitu Betul. ya? Bang Armi, Jadi awan ini kira-kira sebesar sepertiga Pulau Jawa. Sepertiga Pulau Jawa. Dan ini terjadi selama 2 hari berturut-turut. Eh, Ini kita dapatkan dari Himawari, dan ini menurut saya awan yang akan tumbuh terus sampai kira-kira 6 hari Ini ke depan. sebesar ini awannya? Betul, besar Ya. sekali itu. Itu awan semua yang putih-putih itu. Sepertiga Pulau Jawa. Ya, betul. Dan ini Jakarta kelihatan, dan Jawa Tengah, Jawa Timur juga ada berada di posisi itu. Ini ya, kondisi seperti ini akan terjadi hingga berapa lama? Setidaknya 1 minggu ke depan akan terjadi. hingga Khusus- akhir Januari begitu ya Bang Armi ya? Ya betul, akhir Januari. Jadi memang polanya dari utara yang selama ini di Sumatera sekarang berpindah bagian selatan. Jadi wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh saat ini clear. Jadi saya kira upaya pemulihan akan bisa lebih baik. Lebih cepat ya. Nah, tetapi di Jawa ini berbeda, karena Jawa ini tingkat resapanya jauh lebih rendah dibanding di Sumatera. Sehingga upaya-upayanya harus struktural sebenarnya upaya penanganannya. Adakah potensi kemudian cuaca ini masih berlanjut begitu hingga bulan Februari mendatang atau seperti Sampai Secara kapan? teoritis dia akan berpindah ke arah timur. Jadi kira-kira Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian pada saat 2 minggu lagi dia akan berpindah ke tempat yang lain. Arahnya ke timur sampai dengan kira-kira akhir bulan Maret. Jadi akhir bulan Maret baru akan puncaknya nanti wilayah Jayapura dan sebagainya. Jadi saat ini kita lihat Jakarta ini sekitar Januari puncaknya. Kemudian Jawa Tengah Februari, dan seterusnya sampai ke Maret di wilayah Jayapura. Oke, tapi apa sih sebenarnya yang membedakan bibit siklon dan dengan kondisi yang terjadi saat ini ya, para pemicunya dengan yang sebelumnya pada saat kita melihat bencana di Sumatera, apakah membahayakan itu? Iya, saya kira ini hampir sama. Cuma persoalannya adalah bibitnya tidak masuk ke daratan atau siklonnya tidak masuk ke daratan. Jadi lebih soft dibanding dengan senyar. Kalau senyar dampaknya sedikit akan berbeda. Walaupun jumlah curah hujannya tidak sebesar di senyar yang ada Sumatera, tetapi karena infrastruktur di Jakarta, di Jawa dan sebagainya jauh lebih padat dan tutupan lahan jauh lebih padat, maka potensi rendamannya jauh lebih masif dibanding dengan Sumatera yang ada saat sebelum November itu. Kalau kita berbicara kemudian potensi kombinasi hujan dan juga angin kencang begitu seperti apa dampaknya? Jadi saat ini kombinasi dari 2 siklon, 2 badai tadi menyebabkan selain curah hujan yang dibawa oleh uap air tadi, dia juga dibawa dengan angin kencang ke daratan. Jadi lembab yang ada di Samudra Hindia tadi dibawa dengan lebih cepat ke daratan Jawa. Sehingga menyebabkan hujannya menjadi lebih cepat turunnya. Dan satu lagi, dia continue. Akhirnya apa? Durasinya lebih panjang, Mas Philip. Saya kira ini yang terjadi di Jawa saat ini sehingga menyebabkan, nah ini beberapa daerah yang akan di mana aja itu Pak? Ini termasuk wilayah, ini adalah angin kencang, jadi yang warna hijau-hijau itu adalah angin kencang yang terjadi. Jadi angin kencang ini membawa uap air yang lembab dari lautan ke daratan. Nah, sehingga menyebabkan wilayah Jawa ini menjadi daerah yang cepat basah. Oke. Gitu. Artinya pemerintah daerah juga harus lebih waspada lagi ya. Betul, jadi mitigasinya. siap-siap BPBD, pemerintah daerah, masyarakat siap-siap, dan tentunya mendapatkan informasi dengan teliti dari BMKG karena pasti akan lebih akurat. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Arif atas waktu yang bersama kami. Pak, Semoga ini jadi pelajaran juga ya. Artinya paling tidak selama seminggu ke depan kondisinya masih akan sama seperti ini. Itu dia. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi masih akan kembali di segmen selanjutnya. Kami akan hadirkan informasi viral-viral lainnya.